nggak lama, jadi cuma 3 kenalan yang bener-bener kita udah apa namanya, bilang oke, gue sama lu serius gitu ya, jadi kita nggak main-main lagi. Itu 3 bulan. Jadi setelah itu, setelah kita ngobrol-ngobrol, kenalnya udah lama, tapi untuk seriusnya itu bahwa dia tuh serius sama saya, mau married sama saya. Nah seperti itu cuma berjalan 3 sampai 4 bulan setelah dia melamar di bulan September. September kita kenalan, melamar, maksudnya saya melamar, lalu bulan Desembernya kita menikah secara agama, karena kan nggak segampang dan semudah yang kita pikirkan kalau kita menikah dengan orang bule, maksudnya orang dari lain negara. Jadi waktu itu saya sama suami saya, karena keluarga saya, karena kan saya mau dibawa ke Australia, jadi saya dan keluarga saya berpikir kenapa tidak secara agama dulu, biar tidak menjadi bahan omongan orang gitu ya, karena kan kita orang Indonesia yang punya adat istiadat yang berbeda ya. Jadi nah suami saya bilang oke, nggak apa-apa. Akhirnya kita menikah secara agama, dan setelah itu kita pergi ke Bandung, karena saya mau suami saya mengerti. Yang deket-deket dulu waktu itu ke Bandung ya. Habis itu di Bandung saya kenalin makanan, ini makanan ini, makanan ini, makanan ini, dan pulangnya luar biasa, suami saya sakit sampai hampir hampir yang itu dia udah nggak, karena buang-buang air, karena perutnya juga nggak cocok mungkin ya, jadi buang-buang air dan lain sebagainya, muntah dan lain sebagainya, itu bikin dia udah nggak bisa bangun. Jadi saya nggak tahu saya punya kekuatan apa, saya angkat. Waktu itu ada di hotel, saya masih ingat masih ada di hotel, karena kita mau pulang ke rumah saya. Itu kita pulang dari Bandung itu udah malam karena telat dan macet. Jadi saya sama suami saya tinggal di hotel, dan ternyata waktu sampai di hotel itu dia udah parah banget ya. Jadi udah muntah-muntah di kamar mandi, dan udah saya takut banget waktu itu, karena kan dia kan bukan warga negara Indonesia, jadi saya takut dan khawatir keluarganya berpikiran lain gitu ya. Jadi dan suami saya nggak mau pergi ke rumah sakit karena dia belum tahu situasi rumah sakit Indonesia. Makanya waktu itu dia bilang jangan telepon rumah sakit, saya nggak mau di rumah sakit sini, dia bilang gitu, karena saya belum mengerti di Indonesia seperti apa. Oke, saya mengerti, tapi situasinya waktu itu sangat mencekam karena suami saya udah nggak bisa bangun dari toilet, dan matanya itu udah terbalik ya, udah tinggal putihnya doang dan susah bernafas. Jadi waktu itu saya benar-benar yang suami saya itu beratnya waktu sama saya itu beratnya itu hampir 100 kilo, 98 kilo. Jadi saya tuh nggak tahu punya kekuatan apa, saya angkat dia, saya panggil security, saya bilang security di hotel, saya bilang saya minta teh panas dan telur setengah matang, saya bilang gitu, kirim ke kamar saya, dan satu office cleaning service untuk bersihin kamar mandi, dan saya mau pindah ke kamar yang lain karena kamarnya itu udah karena udah muntah di mana-mana. Jadi waktu itu saya singkat cerita, saya angkat suami saya karena sebelum security datang saya nggak mau security berpikiran macam-macam, dan nggak mau nanti buntutnya polisi datang ke ruangan kita karena dianggapnya saya dengan suami saya mungkin minum sesuatu yang enggak ini. Jadi waktu itu saya bersihin suami saya angkat, saya bersihin suami saya,
itu handuk semua saya turunin, saya taruh di lantai karena lantai waktu itu saya semprot, lantai kamar mandi itu saya semprot untuk ngebuang kotoran muntah dan lain sebagainya, itu saya semprot. Nah, habis itu saya angkat suami saya ke tempat tidur, saya bersihin, saya kasih pakaian, saya borehin minyak kayu putih. Saya masih percaya minyak kayu putih itu andalan saya, jadi saya selalu kemana-mana pakai bawa minyak kayu putih. Nah, saya kasih minyak kayu putih, lalu nggak lama kemudian security datang dan saya kasih minum teh. Dan selesai itu, karena itu masih malam, jadi security bilang kita nggak bisa pindah ruangan. Saya alasannya sama security karena ruangan ini kita kurang nyaman sama ruangan ini. Saya minta ruangan yang kamar yang lebih besar dan bersih, saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya telepon keluarga saya, karena itu masih keadaan malam, jadi suami kakak saya dan ipar saya, maksudnya sama adiknya yang kebetulan juga sama-sama bule, dan kebetulan adik ipar kakak saya itu baru datang dari Australia. Jadi dia bawa obat-obatan segala macam. Nah, pagi-pagi datanglah ke hotel yang tempat kita bermalam, lalu dikasih obat. Setelah itu agak mendingan, baru bisa ngobrol dan lain sebagainya, lalu kita pindah kamar ya. Cuma beberapa sorenya suami saya udah sembuh, alhamdulillah udah. Ya itulah cerita singkatnya. Jadi ada, tapi suami saya nggak kapok, dia tetap aja dia mau makanan Indonesia ya, tetap mau makanan Indonesia. Jadi cuma saya agak kurangin ya, saya bilang jangan yang pedas-pedas dulu, karena waktu itu suami saya nggak bisa makan pedas kan, rata-rata bule dia memang nggak bisa makan cabai. Kayak ipar saya itu juga nggak bisa makan cabai ya. Jadi, dan nggak bisa makan nasi. Kalau ipar saya itu nggak bisa makan nasi banyak. Kalau makan nasi banyak sakit perut. Kalau suami saya beda, dia kalau nggak makan nasi dia bilang nggak nampol, nggak makan, namanya kayak lunchbox itu selalu saya bawain nasi ya. Nah, singkat cerita, saya udah setiap kali datang ke Indonesia kita selalu makan makanan Indonesia, dan itu saya masak sendiri karena saya punya apartemen, jadi saya tinggal di apartemen dan saya masak sendiri. Kecuali kalau nggak kecuali ya, kalau kita makan keluar sama keluarga saya tetap cari, suami saya tetap cari restoran Indonesia. Jadi kita tetap, nah itulah dari mulai itu suami saya terbiasa dengan makanan Indonesia ya. Sampai sekarang selalu saya masak masakan Indonesia. Hari Sabtu dan hari Minggu adalah tugas suami saya, mulai dari pagi hari sampai ke ketemu pagi lagi. Pokoknya Sabtu dan Minggu itu adalah tugas suami saya, mulai dari cuci-cuci dan lain sebagainya, itu tugas suami saya ya, masak dan lain sebagainya. Dan selalu saya bilang, kamu mau masakan Western, nggak apa-apa, saya akan coba. Ya sekali dua kali dia coba makanan Western, tapi nggak pernah habis gitu. Jadi terbuang percuma, karena yang makan, yang bagian ngabisin tuh saya ya, bagian ngabisin. Dia tuh nggak bisa makanan sekarang, nggak bisa makanan Western tuh yang banyak. Jadi 1-2 potong udah selesai ya, 1-2 potong. Kecuali pie yang saya bikin sendiri. Pie itu saya bikin yang jadi pie daging Aussie punya, itu saya bikin pakai seperti kecil-kecil, jadi setiap hari bisa bawa, atau pastel tutup ya, itu saya selalu bikin di box kecil-kecil ya. Nah itu aja makanan Westernnya dia, hotdog sama burger, itu pun saya yang bikin ya. Nah buat teman-teman yang mungkin mau dapetin suami atau pacar yang orang dari negara lain ya, sebisanya kita perkenalkan budaya
dan kuliner Indonesia. Jadi apa ya? Jadi lebih mengerti ya adat istiadat dan budaya Indonesia itu luar biasa ya. Saya selalu bilang suami saya awal-awal datang itu jadi dia kalau berdiri dengan bertolak pinggang. Buat mereka itu biasa, hal biasa ya. Tapi buat kita orang Indonesia itu nggak baik ya. Seolah-olah kayaknya loh, uh, 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 lo lagi berhadapan dengan orang yang lebih tua ya, jadi nggak bagus kalau bertolak pinggang ya. Jadi berdiri saya suka bilang nggak boleh seperti itu. Oh oke, ini gitu. Dan kadang-kadang dia duduk di atas, kakak saya pada duduk di bawah kan. Orang Indonesia kan senangnya kayak gitu ya, duduk-duduk di bawah ya, di lantai, apalagi kalau suasana lagi panas gitu ya. Jadi udara, maksudnya saya udara lagi panas, kita lebih suka melantai. Saya bilang gitu, melantai. Nah dia tuh duduk di bangku atasnya. Nah karena orang bule memang nggak bisa duduk di bawah, itu dia bersila gitu, kaki bersila. Kalaupun duduk di bawah dia duduknya jadi aneh, kayak perempuan begitu duduknya, karena memang mereka tidak terbiasa untuk duduk di bawah ya. Ya pasti selalu duduk di sofa. Nah awal-awalnya seperti itu, dia duduk di atasnya, kakak saya pada duduk di bawah. Nah kakak saya sih mengerti ya, karena kan dia bukan orang Indonesia. Nah saya sedikit-sedikit saya bilang itu nggak bagus, karena kan orang yang lebih tua dari kamu itu ada di bawah, jadi sebaiknya kamu duduk di bawah. Saya nggak bisa duduk di bawah. Oke, saya bilang kali ini saya oke, nggak apa-apa. Saya ambilin bangku yang lebih rendah, maksudnya biar dia terbiasa ya, yang lebih rendah. Jadi bangku ponakan saya kasih ke dia, itu kan lebih rendah, jadi buat dia belajar untuk lebih bisa lagi duduk di lantai ya, di karpet ya. Seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin mau dapetin suami bule atau dan lain sebagainya, boyfriend atau apalah gitu ya, ya sebaiknya awal yang saya tekanin di sini, kita harus strong, kuat, harus mengerti bahasa, itu yang paling utama. Kalau nggak ngerti bahasa, coba belajar. Ya karena itu komunikasi paling utama. Kalau kita nggak komunikasi kita udah kurang, kita nggak ngerti apa sih yang pacar kita atau suami kita mau omongin, yang yang diinginkan gitu ya. Begitu juga dengan suami kita, apa sih yang istri gue mau nih. Jadi awal-awal saya seperti itu. Jadi kadang-kadang salah komunikasi ya, salah pengertian seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang mungkin mau ada pertanyaan, ketemu di mana saya dan berapa lama saya ketemu, terus perkawinan apa yang kita ini, apakah suami saya ikut agama saya karena mau menikah dengan saya gitu, atau saya yang ikut agama suami saya dan lain sebagainya, apakah saya masih punya mertua atau enggak. Nah boleh kasih pertanyaan ya, yang mudah-mudahan saya bisa jawabin. Dan saya mudah-mudahan teman-teman masih mau sharing, subscribe, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa membuat vlog-vlog yang berupa informasi ya, untuk teman-teman yang mau dapetin atau mau tinggal di lain negara, yang dapetin suami di lain negara, bagaimana caranya dan lain sebagainya ya. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog saya yang lainnya.